Proses yang panjang juga, mungkin ada sekitar ya berapa tahun lah gitu, 2 tahunan, 3 tahunan lah, sampai saya, merasa yakin gitu. Maksudnya, ya memang, Islam ini ya yang paling terbaik gitu loh. Saya, Sivana itu kebetulan singkatan ya, saya yang bikin singkatannya Sivana. Jadi, nama panjangnya ketika saya menjadi seorang muslimah namanya itu Siti Farida Mutmainah. Artinya itu mutmainah itu jiwa yang tenang katanya. Saya kasih nama Siti Farida Mutmainah Channel. Cuma karena kepanjangan jadi saya singkat Sivana gitu. Nama asli saya sesuai KTP dan akte lahir Frida. Jadi kan kata Pak Ustadz, karena nama asli saya Frida, dikasih nama Siti Farida, kan mirip-mirip kan, Frida dan Faridah gitu, Siti Farida Mutmainah. Kalau mama saya juga di rumah pakai bahasa Indonesia, jadi paling manggilnya cuman Ida, Ida gitu kan, kalau teman sekolah Frida gitu, nggak pernah manggil nama Chinese gitu. Ada nama Chinese. Kalau saudara-saudara saya, kebetulan saya punya kakak 2, kakak laki-laki. Yang pertama udah meninggal karena sakit. Tadinya Buddha waktu sekolah kan sama kayak saya juga Buddha dulu. Terus pas menikah dia jadi masuk Katolik. Nah sekarang istri yang keduanya kebetulan muslimah, dia jadi masuk Islam gitu. Kakak saya yang nomor 2. Kalau mama saya Buddha Jepang. Mama saya agamanya Buddha Jepang. Kalau papa saya sudah meninggal, sudah almarhum. Jadi ketika saya menjadi mualaf, papa saya udah nggak ada gitu. Dulunya papa saya Konghucu. Jadi sebenarnya mama saya juga dulu Konghucu. Jadi suka ke kelenteng gitu kan. Saya dari kecil juga sering diajak ke kelenteng gitu kan. Cuma karena saya sekolahnya Buddha, ya saya suka ke wihara karena pelajaran sekolahnya agamanya Buddha gitu. Cuman mama saya waktu saya kelas SD apa kalau nggak salah dia diajakin temennya masuk Buddha Jepang. Sekarang dia jadi Buddha Jepang mama saya gitu. Pertama kali saya tahu itu, pertama kalinya saya tahu Bible itu, saya, belajar dengan Saksi Yehova. Tapi sebelum Saksi Yehova saya sempat ke gereja-gereja Protestan, karena dekat rumah mama saya kan ada gereja Protestan tuh, GKI. Saya ke situ, tapi cuma sekedar ya ibadah-ibadah setiap hari Minggu aja gitu, ke gereja gitu kan. Tapi saya nggak terlalu tahu ajarannya seperti apa gitu kan, Trinitas apa segala saya nggak terlalu paham lah. Saya ikut katekisasi sempat, cuman nggak gitu terlalu membosankan gitu ya menurut saya. Jadi saya cuman ikut sekali atau 2 kali saya udahan. Nah saya mulai serius belajar Bible itu pada saat belajar jadi Saksi Yehova ini. Saksi Yehova kan mereka itu kan memang benar-benar mempelajari Bible gitu ya. Jadi dari Bible gitu dibahas dan mereka nggak menuhankan Yesus. Jadi kan menurut saya itu Saksi Yehova itu lebih masuk di akal gitu dibandingin dari ajaran-ajaran Kristen yang yang katanya ada dalam Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti begitu kan. Kalau berdoa gitu kan mereka suka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau Saksi Yehova kan enggak, cuman dalam nama Yesus gitu aja kan. Dan berdoanya kepada Allah yang namanya Yehova gitu. Jadi nggak menuhankan Yesus. Nah di situ di Saksi Yehova saya belajar itu lama sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi walaupun orang tua saya nggak setuju gitu, mereka tuh Saksi Yehova sesat gitu, ngapain lo gitu belajar sama Saksi Yehova gitu. Cuma saya pikir
loh sesat di mana, kan mereka orangnya baik gitu ya, nggak mengajarkan keburukan gitu kan, orangnya baik-baik gitu, ramah-ramah, persaudaraannya gitu baik. Nah saya pikir ya nggak masalah, saya ngumpet-ngumpet belajar gitu kan, karena belajarnya cuma beda gang gitu, rumah sama gang rumah mama saya ngumpet-ngumpet belajar sampai saya dibaptis. Baptis, terus saya mengabar dari rumah ke rumah juga sempet. Ketemu dengan mantan suami saya yang gereja itu, yang Kristen itu, dari gereja Bethel. Saya menikahnya juga secara Kristen gitu di Bandung waktu itu. Di Bandung itu saya diajak ke gereja Bethel ya saya ikut, tapi cuman ikut-ikut aja gitu. Jadi saya nggak terlalu mengimani, cuman sekedar formalitas gitu, karena diajak suami kan, namanya juga diajak suami ke gereja, ya udah ikut, ya nyanyi gitu kan, tapi nggak, hati saya tuh nggak ada di sana gitu, karena Yehova kan dulu kan nggak diajarkan menyembah Yesus gitu. Nah nggak di sana, hati saya ya udah pas saya ada peristiwa, kan kebetulan mantan suami saya itu juga kan melakukan KDRT gitu ya. Nah saya pisah jadinya tuh sama dia, saya tinggal di Jakarta gitu. Nah ketika di Jakarta itu jadi saya mulai sedikit banyak tahu lah gitu, mulai bergaul dengan orang-orang Muslim di situ kan. Saya mulai banyak kenal dengan orang Muslim, teman-teman saya juga banyak yang mengenalkan saya tentang Islam, kasih video Dr. Zakir Naik seperti itu. Nah saya ketika saya tahu dari Dr. Zakir Naik itu, saya banyak belajar justru dari video Dr. Zakir Naik. Jadi di situ Dr. Zakir Naik kan sudah melakukan studi perbandingan agama ya, semua kitab suci sudah dibaca. Jadi saya pas Dr. Zakir Naik berdiskusi dengan orang-orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, saya di situ langsung berpikir, oh ternyata yang selama ini saya pelajari itu di Saksi Yehova itu ternyata masih ada lagi nih kitab suci yang nggak ada kontradiksi gitu loh. Kalau Bible itu kan masih ada kontradiksinya, ya kan? Kalau setelah dilakukan studi perbandingan oleh Dr. Zakir Naik, Bible itu masih banyak kontradiksi di dalamnya, gitu kan? Nah, tapi Al-Quran ini nggak ada, gitu loh. Dari mana saya yakin? Karena di dalam Al-Quran itu kan disebutkan mengenai apa pembentukan janin, terus ada lagi sidik jari segala macam, terus ada yang api di dasar laut belum diketemukan sudah dicatat di Al-Quran, terus ada lagi yang laut yang ada dua rasa ya kan, terus ada lagi banyak macam yang di surat Ar-Rahman itu kan yang ada dua laut itu seperti ada dinding membatasi itu. Nah terus ada sungai di dasar laut, nah di situ ada bintang pengetuk, masih banyak lagi gitu. Jadi saya oh iya ya berarti di dalam Bible kayaknya nggak ada yang kayak gini. Saya tahun 2015 bulan April itu saya bersahadat. Berarti udah 7 tahun lebih ya, udah 7 tahunan. Dan itu di Serang, di Baros saya bersahadatnya di Serang. Itu. Udah lama sebenarnya, saya tahu Islam tuh udah lama, cuman taunya cuman sekedar kulitnya aja ya. Cuman memang kebetulan teman-teman saya memang banyak yang Muslim gitu. Saya juga sedikit banyak tahu lah mengenai Islam itu, tapi nggak tahu syariatnya ya. Cuman tahu oh Islam itu ya orang-orangnya tuh ya baik-baik, karena teman-teman saya juga orangnya nggak ada yang fanatik gitu ya. Jadi kulit luarnya aja, saya kadang bergaul dengan sesama teman Muslim gitu. Teman saya kalau saya ngomong-ngomong kadang-kadang bercanda-bercanda suka kalau ditanya lu besok datang nggak? Saya suka jawab insya Allah. Oh insya Allah katanya. Lu Muslim memang? Bukan. Saya bilang kok lu tahu insya Allah katanya. Mereka tuh suka bingung karena saya sering mendengar teman-teman Muslim saya kalau ditanya suka jawabnya kan insya Allah, kadang-kadang alhamdulillah, kadang-kadang astagfirullah kayak gitu-gitu kan. Saya suka menyebutkan itu, jadi mereka kadang-kadang mengira saya itu Muslim gitu, padahal bukan, karena saya kebanyakan tuh bergaul dengan sesama Muslim. Dan saya kadang suka mengingatkan teman saya bahkan yang muslimah nih, yang perempuan gitu, suka lu udah sholat belum gitu. Kadang-kadang saya suka nyuruh dia sholat, kadang-kadang saya suka kok lu nggak pakai kerudung sih gitu tuh. Perasaan tuh Muslim yang lain tuh pada pakai kerudung, muslimah
"Oh iya, gua nanti pakainya nanti kalau udah married," kata. "Loh kok kalau udah married?" Saya bilang, "Perasaan mah pakai kerudung mah harus wajib gitu ya kalau muslimah ya, kok katanya kalau udah married baru pakai kerudung?" Nah itulah, kan makanya kan saya bilang muslimah itu kan nggak semuanya itu, mau dari hati mereka gitu ya, mungkin belum mendapat hidayah atau apa untuk menjalankan syariat Islam gitu secara kafah. Waktu itu saya pikir, "Oh gitu, lu kalau udah married baru mau pakai kerudung?" Saya masih nggak ngeh gitu, nggak ngeh, eee bahwa pakai kerudung itu sebenarnya wajib bagi seorang wanita, karena saya belum terlalu tahu tentang syariat Islam. Cuman teman-teman saya sih banyak yang, misalkan, lu, kuat nggak lu puasa?" Gitu, suka nanya-nanya saya bilang, "Saya kuat puasa, kenapa nggak kuat?" Gitu. "Coba lu kalau bisa nggak lu puasa sehari aja?" Saya coba, saya tes gitu, saya bisa puasa gitu. Saya dapat tantangan dari teman saya nih yang muslim. Muslim dan waktu pencarian saya itu ke Islam itu sebenarnya proses yang panjang sih akhirnya. Tapi yang saya nggak suka waktu itu dari ajaran Islam itu sebenarnya mengenai poligami gitu. Karena saya tahu kan poligami itu kan punya istri boleh lebih dari satu. Nah karena saya waktu itu Kristen, saksi Yehova juga kan, saya kan dalam saksi Yehova juga kan nggak boleh ya punya istri lebih dari satu. Tapi setelah saya masuk Islam justru saya baru tahu gitu kan, ternyata poligami itu kan sebenarnya nggak diwajibkan gitu. Jadi kan itu kan sebagai, solusi gitu ya, solusi yang Allah sediakan buat manusia justru supaya, ketika manusia itu misalkan, nggak bisa punya keturunan gitu kan, terus solusinya ya kalau suami mau menikah lagi atas izin dari istrinya ya silakan, tapi kalau bisa bersikap adil gitu. Tadinya saya keberatannya itu saya nggak langsung masuk Islam itu karena saya merasa, kok Islam tuh mengajarkan poligami sih gitu, maksudnya kok boleh sih punya istri sampai 4 gitu. Karena saya belum paham gitu, belum paham mengenai syariat Islam seperti apa itu syarat untuk poligami. Jadi itu proses yang panjang juga, mungkin ada sekitar ya berapa tahun lah gitu, 2 tahunan, 3 tahunan lah sampai saya, merasa yakin gitu, maksudnya ya memang, Islam ini ya yang paling terbaik gitu loh.